Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau kasih tahu teman-teman ya, alasan kenapa pada saat bunga anggur ini mekar atau full bloom, ini sebisa mungkin kondisi daripada brokolinya atau bunga yang mau mekar ini janganlah basah. Kenapa seperti itu? Karena ini bukan tidak beralasan. Ini contoh ya. Ini adalah anggur Veles di fase full bloom ya, atau mekar bunga. Seharusnya kelopak bunga daripada anggur Veles ini harusnya ini jatuh sendiri ya. Setelah bunga mekar, yang biasanya polinasinya itu dibantu oleh lebah ya, serangga, kupu-kupu atau angin dan yang lainnya. Ini saat mereka mekar ini seharusnya ini akan jatuh dengan sendirinya kelopak-kelopak bunganya. Bisa teman-teman perhatikan. Nah, namun di anggur ini ternyata masih banyak yang menempel ya. Nah, kenapa bisa menempel? Satu, karena memang kondisinya ini kebasahan ya. Walaupun tidak basah sebasah yang maksudnya kayak diguyur hujan langsung ya. Tapi bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Ini di sebelahnya. Nah, ini terbuka ya. GH saya terbuka. Dan sering terkena sapuan angin walaupun sedikit ya, menyebabkan daerah sini ini lembab ya. Nah, dan menyebabkan daerah sini lembab, ternyata ikut nyiprat juga ke ini brokolinya ya. Dan pada akhirnya mengakibatkan ini sedikit basah. Walaupun ini bukan basah yang terlalu parah, tapi ternyata sama aja mengakibatkan ini kelopak-kelopak bunganya ini tidak langsung jatuh dengan sendirinya. Karena biasanya kalau normalnya memang akan jatuh sendiri. Apalagi mungkin teman-teman yang tanam anggur ini tanpa naungan ya. Ini pasti akan banyak PR-nya, terutama pada saat fase baru bunga ya. Atau bahkan mungkin sudah berbuah juga biasanya banyak PR-nya. Kecuali memang kalau pas hujan anggurnya mau mateng lah, itu biasanya masih bisa terselamatkan ya. Nah, itu memang PR-PR yang teman-teman harus perhatikan ya. Perawatannya harus intens sekali pada saat kita memang budidaya anggur atau hobi tanam anggur ini tanpa naungan, dan tempatnya ini sering hujan kayak tempat saya ya. Ya, tapi tempatnya ini sering hujan ya. Karena kalau di tempat seperti tempat saya ini hujannya sangat sering sekali. Karena di daerah agak tinggi ya teman-teman ya, di daerah perbukitan, jadi curah hujannya cukup tinggi. Maka biasanya kalau lagi fase-fase bunga, fase buah itu banyak sekali tantangannya ya. Tapi kalau kita pakai GH, insya Allah mending lah, bisa kita tetap buahkan ya. Walaupun memang biasanya kalau kurang panas kan tahu sendiri teman-teman ya. Biasanya kan paling ngaruhnya ke warna buahnya, tidak terlalu keluar biasanya. Dan juga kalau enggak biasanya rasanya ya. Rasanya mungkin sedikit kurang manis banget ya, tapi masih bisa kita itu upayakan untuk sampai panen. Nah, contoh di sini lihat, walaupun ini tidak kehujanan langsung, tapi kecipratan air aja ternyata sedikit tidaknya berpengaruh ya pada proses polinasinya. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Jadi kelopak-kelopak bunganya ini banyak yang masih nempel ya, karena basah jadi kayaknya nggak kuat jatuh sendiri. Ya, jadi kalau kondisinya seperti ini, karena ini ada di pinggiran daripada greenhouse, ini bisa kita bantu aja pakai tangan, kita buka kelopaknya itu bisa nih. Tapi kan kalau pakai GH di tengah itu kan kalau di daerah sana itu ya, biasanya nggak terjadi seperti ini. Ini hanya terjadi di sini aja, karena ini adanya letaknya itu di pinggir. Di pinggir jadi kesapuan air hujan jadinya seperti ini. Nah, ini bisa kita bantu aja pembukaan kelopak bunganya dengan kita pakai tangan ya, tuh ya. Jadi lepas sendiri, lihat. Tuh kan, emang caranya seperti ini. Walaupun nggak dilepas juga sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi takutnya mengganggu perkembangan berinya ya. Karena ini juga baru saja mekar bunga, baru fase beri set ya. Tuh lihat. Dan ini sebenarnya ya kalaupun kita nggak buang pakai tangan ini nggak masalah. Ini lebih kepada edukasi bahwa memang pada saat fase polinasi atau pemekaran bunga, memang hendaklah ini beri atau bunga ini tidak dalam kondisi basah. Ini akan mengakibatkan hal-hal seperti ini. Jadi karena memang kalau
kita bicara pemekaran bunga, memang kalau bisa ini berinya atau bunganya tidak dalam keadaan basah. Jadi nanti pembungaannya, fase mekar bunganya ini bisa berjalan dengan baik ya. Tidak seperti ini, lihat. Sepertinya kelopaknya ini seperti tidak kuat mekar ya. Maksudnya tidak kuat mengeluarkan kelopaknya sendiri. Masih menempel kuat, malah kayak dilem nih. Karena basah. Nah ini tentu saja mungkin nanti ada yang bertanya lah, terus kalau kebunnya 100 pohon dengan kondisi yang sama apakah harus seperti itu kan? Ya ini beda konsep teman-teman ya. Dan juga sepertinya tidak akan terjadi yang seperti itu juga, karena kalau greenhouse isi 100 pohon ya pasti greenhouse-nya tidak ada air yang masuk ke dalam ya. Itu beda konsep lagi. Ini lebih kepada pengalaman saya, apabila mungkin teman-teman juga nanti mengalami hal yang sama, jadi nggak usah kaget apabila kelopak bunganya ini masih tetap menempel, bahkan seperti dilem ya, seperti ini dan tidak mau jatuh. Ini terjadi karena keadaan daripada bunga anggurnya ini basah saja, jadi kelopaknya jadi tidak mampu jatuh sendiri. Padahal kalau tidak basah ya, ini insya Allah kelopaknya akan mudah sekali keluar. Nah ini lihat, kelopaknya aja kondisinya basah. Nah tapi insya Allah nggak masalah ya. Ini lebih kepada edukasi bahwasanya memang kalau mekar bunga memang tidak boleh basah. Makanya di fase brokoli yang mau mekar ini tidak boleh kondisi basah. Contoh ya, ini kan masih brokoli nih, ini belum mekar. Nah ini benar lagi mekar, jadi kondisi seperti ini maka tidak disemprot fungisida, insektisida atau bahkan basah. Itulah yang akan menyebabkan nanti pemekaran bunganya sedikit terganggu ya. Nah, kecuali kalau masih brokoli yang belum mekar itu disemprot malah sepertinya harus, karena memang untuk antisipasi dari serangan hama dan juga jamur. Nah, ini juga sama, lihat. Jadi kelopak bunganya ini menempel ya. Warnanya jadi hitam seperti kering ya. Karena ini juga kebasahan sebelah sini ya. Kalau sebelah sini enggak nih. Kalau sebelah sini enggak terlalu kebasahan nih, karena daerah sini. Ya itu aja sih informasinya. Dan memang secara garis besar mudah-mudahan bisa diterima kalau di fase mau mekar bunga sebisa mungkin tidak dalam kondisi basah. Seperti itu ya. Itu aja yang hanya kena angin aja, ibaratnya hujan keanginan aja, jadi seperti itu ya. Walaupun tidak mengganggu proses polinasinya. Tapi kalau terlalu basah banget sepertinya bunganya juga akan mengakibatkan gagal mekar juga. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.